Harga pakan terus naik, jadi kita dituntut supaya bisa bertahan. Caranya ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Telur dari ayam ras petelur pasti produksinya lebih banyak. Terus ukurannya lebih besar. Telur yang besar kemungkinan akan menghasilkan DOC yang juga besar. Kita kan peternak rumahan ya, populasinya tidak banyak. Nah, dengan populasi yang hanya sedikit, ini kita harus maksimalkan keuntungannya. Oke, musik dulu lah. Teng 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 teng. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Peternak Lempung, channel yang membahas seputar peternakan ayam kampung skala rumahan. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik, sehat? Semoga semuanya baik-baik saja, amin. Bagaimana ini teman-teman? Harga pakan terus naik ya kan? Makanya kami selalu mengingatkan supaya bisa bertahan. Maka kita harus perbaiki ayam di kandang kita, ya enggak? Tapi memang ya, kadang itu masih banyak peternak pemula yang salah persepsi. Salah anggapan bahwa satu jenis ayam itu bisa dipakai untuk dua tujuan, yaitu diambil untuk induk atau produksi telurnya, dan juga bisa untuk dijadikan ayam pedaging. Apakah itu salah? Enggak tahu. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru mampir, silahkan subscribe channel Peternak Lempung dan like video ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Ada apa di sana? Cek sendiri ya. Oke teman-teman, supaya produksi telur ini bisa maksimal, kemudian pertumbuhan untuk ayam pedaging juga maksimal, sebaiknya dibagi antara galur jantan dan galur betina. Jadi galur betina itu hanya diambil telurnya ya. Sebagai contoh nih, galur betinanya pakai ayam petelur seperti ayam Isa Brown, Lohman, White Leghorn, dan sebagainya. Kemudian jantannya kita bisa ambil dari ayam bangkok atau ayam pelung. Karena sudah disilangkan antara ayam petelur dengan bangkok ataupun dengan pelung, nanti karakteristik anak-anaknya ini ya akan mirip-mirip dengan jantannya, mirip-mirip dengan bangkok dan pelung. Nah, inilah yang dinamakan perkawinan dua galur. Produksinya lebih banyak dan telurnya besar-besar karena memang memakai indukan ras petelur, teman-teman. Tapi karena jantannya pakai bangkok, posturnya jadi lebih tinggi ya, tinggi besar, maka didapatlah anakan yang mewarisi sifat-sifat tersebut. Jadi untuk galur betina itu harus kita buat sekencang mungkin produksi telurnya, teman-teman. Lalu galur jantannya tentunya dengan karakteristik yang sesuai, yaitu postur tinggi besar, kemudian pertumbuhannya juga cepat besar. Sebenarnya ayam ras petelur itu pertumbuhannya juga cepat loh teman-teman. Ayam pejantan atau ayam petelur yang kelaminnya jantan diberi pakan full pur, umur 50 hari bobotnya bisa tembus 8 ons sampai 9 ons. Tapi kami sarankan ya tetap disilangkan. Karena karakteristik ayam tipe petelur bulunya tebal, badannya bulat-bulat, terus kakinya pendek. Rasa dagingnya pun pastinya berbeda dengan ayam kampung, teman-teman. Makanya kita silangkan dengan galur jantan pakai bangkok atau pelung. Supaya apa? Ya supaya nanti anakannya ini didapat posturnya bisa tinggi-tinggi besar, bulunya tipis, kakinya panjang, terus rasa dagingnya juga ikut seperti ayam kampung, teman-teman. Jadi walaupun hasil persilangan, tapi karakternya tetap seperti ayam kampung. Bedanya hanya lebih cepat besar saja ya. Dari saat menetas saja ukuran DOC-nya sudah beda loh teman-teman. Dari ukuran telurnya juga sudah beda. Bisa dibandingkan dan dinilai sendiri. Kalau ada telur yang besar dan telur yang kecil, kira-kira nanti menetas DOC yang dihasilkan sama atau beda? Tentunya saja berbeda, ya enggak? Telur yang besar akan menghasilkan DOC yang lebih besar, teman-teman. Kalau dari menetas sudah besar, kemungkinan nanti pertumbuhannya juga akan lebih besar, lebih cepat, karena mencuri start duluan. Ayam kampung asli baru menetas umur 1 hari beratnya 25 gram, sedangkan ayam persilangan
baru menetas beratnya sudah 40 gram, hampir 2 kali lipatnya loh. Makanya panennya juga 2 kali lipat lebih cepat teman-teman. Ayam kampung asli biasanya dipanen usia 4-5 bulan, sedangkan ayam persilangan bisa dipanen usia 2-3 bulan. Mungkin masih ada yang mempertanyakan, bagaimana rasa dagingnya? Jangan-jangan tidak sama persis dengan ayam kampung asli. Jadi gini ya teman-teman ya. Untuk rasa daging memang tidak bisa kalau disuruh sama persis seperti ayam kampung. Tapi walaupun tidak sama persis, cita rasa daging kampungnya itu masih tetap ada. Kita perhatikan saja pasarnya ya. Yang penting ayam kita diterima oleh pasar. Maka sudah beres, sudah aman. Untung wes. Karena ayam kampung asli di tempat kami ini harganya sama dengan ayam kampung persilangan. Harganya sama. Lah, kalau kita maksa untuk bertahan dengan ayam-ayam kampung yang biasa ini tadi, yang pertumbuhannya lamban, kami rasa kita akan rugi sendiri. Maka salah satu jalan yang bisa diambil adalah dengan persilangan itu tadi ya. Tapi ya kembali lagi, semua tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing kalian ya. Bagi kami rasanya sulit kalau mengaplikasikan ayam persilangan untuk mencapai pertumbuhan yang bagus, kemudian untuk mencapai produksi telur yang juga bagus. Oke lah, setelah ayamnya kita perbaiki, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pakannya teman-teman. Kalau bisa ya meracik sendiri ya, tapi lihat juga harga bahan bakunya. Jagungnya harus murah, dedaknya juga harus murah. Lalu campur lagi dengan yang namanya pakan alternatif semacam azolla, maggot, dan yang lainnya. Tapi ingat ya, penggunaan pakan alternatif ini usahakan tidak lebih dari 30% dari kebutuhan pakan seharinya. Sebagai contoh, dalam sehari kita kasih pakan itu kebutuhannya 10 kilo, berarti maksimal 3 kilonya adalah azolla, yang 7 kilo adalah pakan selain azolla, baik pakan jadi ataupun pakan self mix. Jadi baik kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan lihat kolom deskripsi. Oke, bye.